Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dosen usahakan izin mandiri Taruna Madya Politeknik Indonesia jurusan Keimigrasian. Nama Muhammad Rafi Supalepi, NRT 212.02111, Prodi Komunikasi C. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang permasalahan yang sedang terjadi di negara kita terkait tanggapan pemerintahan Republik Indonesia mengenai wacana penumpangan atau relokasi pengungsi Palestina. Ringkasan resmi bahwa Indonesia menegaskan komitmen kemanusiaan tanpa menerima relokasi paksa dan fokus pada bantuan darurat. Evakuasi sementara atas dasar kemanusiaan dan solusi diplomatik untuk hak kembali Palestina. Latar belakang konflik dan krisis kemanusiaan. Data kunci, lebih dari 53.000 tewas sejak Oktober tahun 2023, 18.000 anak-anak, dan 65% korban adalah perempuan, anak, dan lansia. Kebutuhan kritis, makanan, obat, dan layanan kesehatan. Dampak kemanusiaan, kolapsnya infrastruktur medis, rawan wabah, dan jutaan mengungsi internal menciptakan urgensi respon internasional. Asal-usul wacana relokasi ke Indonesia. Wacana muncul sejak Juni tahun 2005 terkait rencana evakuasi 1.000 warga Gaza. Media internasional menyebut Indonesia sebagai opsi. Perdebatan cepat memunculkan kekhawatiran soal sifat relokasi sementara atau permanen. Media dan spekulasi politik mempercepat dengan publik perlu klarifikasi resmi dari pemerintah. Pernyataan resmi menolak relokasi paksa. Yang pertama, tak ada pembicaraan resmi. Kementerian Luar Negeri tidak ada pembahasan resmi tentang relokasi warga Gaza ke Indonesia. Dan yang kedua, relokasi paksa tak diterima. Setiap relokasi paksa bertentangan dengan hukum internasional dan hak asasi, serta menghambat solusi politik Palestina. Dan yang ketiga, prinsip hak pulang, sikap mendukung hak kembali, dan solusi dua negara sebagai jalan penyelesaian permanen. Upaya kemanusiaan yang telah dilakukan Indonesia, pengiriman barang medis dan pangan, kapal rumah sakit, serta tim medis TNI di rumah sakit lapangan dan fasilitas terapung, tindakan proaktif dan menyelamatkan nyawa. Sikap diplomatik di forum internasional. Yang pertama ada gencatan senjata. Usulan jaminan gencatan senjata segera sebagai syarat bantuan aman. Yang kedua, penolakan relokasi paksa, berdasarkan hukum internasional untuk melindungi hak pengungsi. Dan yang ketiga ada dukungan UNRWA, solusi dua negara, memperkuat peran UNRWA dan diplomasi untuk hak berdaulat Palestina. Kontroversi dan tantangan internal. Kebijakan membantu mengungsi memicu kekhawatiran domestik. Potensi proses massa, politisasi, isu di tengah tekanan ekonomi, dan risiko ketegangan sosial jika komunikasi publik tidak jelas. Yang pertama, risiko demonstrasi besar, dan yang kedua, isu politisasi di area domestik, dan yang ketiga, ada butuh komunikasi publik yang transparan. Klarifikasi, evakuasi bersifat sukarela dan sementara. Yang pertama, evakuasi terbatas. Indonesia siap membantu evakuasi sementara korban luka, anak yatim, dan pelajar jika disetujui semua pihak dan bersifat sementara. Dan yang kedua, tidak untuk permanen. Komitmen pengungsi harus kembali ketika kondisi memungkinkan. Tidak ada relokasi permanen tanpa persetujuan internasional dan Palestina. Dan yang ketiga, ada keputusan berdasarkan konsensus. Segala tidak akan memerlukan konsultasi negara dengan tetangga, organisasi internasional, dan perwakilan Palestina. Dukungan moral dan spiritual. Indonesia menegaskan dukungan moral, panggilan untuk doa, edukasi, dan bantuan nyata. Penolakan relokasi bisa juga dianggap menjaga martabat dan hak bangsa Palestina. Kesimpulan dan rekomendasi kebijakan. Yang pertama, posisi inti. Menolak relokasi paksa, mendukung hak menentukan nasib sendiri dan solusi dua negara. Dan yang kedua, fokus aksi. Perkuat bantuan kemanusiaan, dukungan UNRWA, dan fasilitas evakuasi medis sementara bila diminta. Dan yang ketiga, langkah praktis, transparansi, komunikasi publik, konsultasi regional, dan rencana pemulangan jelas untuk setiap evakuasi. Dan yang keempat, panggilan untuk solidaritas, mari dukung Palestina dengan tindakan nyata, diplomasi aktif, dan doa tulus. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.